Nah, iya. Pertama, semua saham ya. Ini 100% pembelian juga ya. Oke, 100% pembelian. Nah, kuncinya di sini, membeli semua saham. Ya, suara PTF. Nah, ingat ya, depannya P pasti parent, depannya F pasti subsidiary ya. Nah, apakah ini PSAK 22? Udah pasti lah. Jadi, step pertama, pengakuisisinya siapa? PTP ya. Step 1. Kemudian step kedua, kapan mulai pembeliannya? Di sini transaksi ini terjadi pada 1 Juli 2019 ya. Kemudian ini pertengahan tahun nih ya, pertengahan tahun. Berarti ini kita anggap aja awal Januari lah ya, 1 Januari 2021. Nah, gitu ya. 2021. Jadi ini sedikit saya revisi ya. Ini dimulai di 2019, mohon maaf. Ya, bukan di 1 Juli ya, tapi di 1 Januari 2019. Ya, nah barulah kita tahap ketiga adalah mengidentifikasi siapa acquirernya, mengidentifikasi net asetnya, ya, NA-nya. Barulah kita mengidentifikasi adanya si goodwill, gitu ya. Nah kita potret dulu, gitu ya. Kita bikin dulu tadi ya perbandingan timelinenya itu dari book value ke fair value berapa, kemudian kita lihat ke cost-nya berapa, gitu ya. Nah nanti kita bandingkan gitu. Book value-nya berapa totalnya, net asetnya gitu ya. Ini adalah berapa? X misalkan ya. Kemudian net asset dari based on fair value adalah X2. Ini X1, ini X2. Yang ini adalah X3 gitu ya. Cost-nya yang kita bayarkan totalnya adalah X3. Nah, kalau dari sini ya udah berarti mohon maaf. Laporannya itu berarti dia dimulai sejak tanggal 1 Juli, mohon maaf ya ini. Kemudian dimulai berakhir pada tanggal 30 Juni ya. Jadi ya ini laporan keuangan itu bisa yang 1 Januari sampai 31 Desember ya, atau ada juga dia dimulai per semester dari tengah-tengah tahun ya. 1 Juli sampai dengan 30 Juni ya. Seperti itu. Ya, ini adalah memperoleh semua saham berhak. Berikut ini adalah posisi keuangan PTP dan S per 30 Juni 2019. Oh iya, ini maksudnya adalah awal tahunnya ya. Awal tahunnya ya. Oke, nah kemudian mengeluarkan biaya bla 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 buatlah neraca penggabungan per 1 Juli 2019 ya. Oke, nah sama aja ya. Jadi ini sekali lagi ini laporan keuangannya dimulai per 1 Juli berarti di 30 Juni gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, baik. Jadi, intinya seperti itu ya. Jadi, pertama, kalian harus hitung net asetnya dulu ya. Net aset dari si PTS, gitu ya. Net asetnya PTS. Nah, kemudian yang kedua, apakah ada goodwill-nya, gitu ya. Apakah ada goodwill, gitu ya. Nah, jadi di sini book value-nya tidak diketahui, ya. Jadi, ini langsung, langsung fair value-nya ya. Jadi, berikut setelah PTP memperoleh semua saham, PTF ribuan dan semua aset serta kewajibannya diambil oleh PTF. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan PTP dan PTF per 30 Juni dalam ribuan rupiah. Ya. Oke, kita sebenarnya perlu untuk informasi dari si fair value-nya ya, agar kita bisa tahu berapa perubahan loncatan-loncatan ini ya. Tapi di sini kita asumsikan sebagai apa ya? Nilai aset neto yang dibawa PTP terkait dengan pergabungan usaha tersebut. Perbedaan nilai investasi PTP dengan nilai aset neto yang dihitung. Oh, oke. Berarti ini yang dimaui ya, yang dimaui dari penyusun soal di sini adalah fair value ya. Kalau kita melihat dari karakteristiknya ya. Karakteristik soalnya, oke, jadi nanti tinggal 290 dikurang dengan akun payable-nya 40 gitu ya. Baru nanti dapatlah si net asetnya ya. Net asetnya adalah berapa? 250 gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, barulah nanti kita hitung juga berapa imbalan atau cost-nya gitu ya. Cost-nya berapa ya atau imbalannya. Nah, ini nanti kalian dapatkan informasinya dari atas ini ya. Dari atas ini. Dari atas ini. Nah, ini ya, uang tunai 25 miliar ya, ini cost-nya satu. Kemudian sebidang tanah dan bangunan yang nilai wajahnya 275 ya. Nah, ini tinggal ditambahin nih ya. 275 tambah 25 sama dengan 300 ya. Nah, hanya saja untuk menjurnal ya kalian harus mengalokasikan ya.
Nah, tanah tersebut dibeli dengan harga 80 miliar dan bangunan diperoleh dengan harga 200 miliar. Ya. Nah, ingat ini adalah asetnya PTP, gitu ya, PTP. Nah, gitu ya. Kemudian berarti ketika kita melepas aset akan ada penghapusan dari neraca si PTP, gitu ya. Kalau tanah kan tidak ada yang namanya penyusutan, tapi kalau bangunan ada yang namanya penyusutan, ya berarti dan telah disebutkan 80 miliar ini adalah accumulated depreciation, ya seperti itu, ya. Nah, silakan nanti dibuat jurnalnya. Nah, mengalokasikannya gimana Pak? Ya ini 7/4 gitu ya, 7/4. Ya, nanti tinggal dikali aja dengan 300 ini gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian 300 dikalikan dengan 275 ya, 275 karena ini kan tanah dan bangunan ya. Nah, nanti berapa bagian porsi untuk tanah, berapa porsi untuk yang bangunan. Diperoleh dari perbandingan ini ya. Seperti itu. Oke, terus apa lagi ya? Ya, itu adalah imbalan ya, berarti nanti cost-nya 300 dibandingkan dengan 250 ya, dapatlah apa yang namanya goodwill. Nah, barulah nanti kalian bikin jurnalnya. Jurnal equity investment-nya yang kalian bikin, equity investment. Baru yang kedua adalah jurnal pencatatan pengakuan dari si net asset dari PTS ya. Nah, pengambilan aset netonya. Seperti itu ya. Oke. Silakan dikerjakan. Jadi pertama kalian bikin dulu cost bandingkan dengan apa namanya si fair value-nya ya. Nah, ini untuk mendapatkan goodwill gitu ya. Baru yang kedua kalian bikin yang jurnalnya ini ya, jurnal dari si equity investment-nya. Kemudian yang ketiga baru kalian bikin jurnal tentang net asset ya, seperti itu. Nah, oke, itu aja yang kalian kerjakan. Silakan masuk ke breakout rooms, dikerjakan di Excel ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan terkait soal 7 ya. Soal 7 dari buku workbook ya Pak Agung Didarjito, AKL 1. Oke, tadi sudah kita bahas bagaimana cara mengerjakan soal ini. Nah, sekarang bagaimana overview-nya? Nah, sekarang kita akan langsung aja tuangkan ke dalam kunci jawabannya seperti apa. Ini saya sudah bikin modifikasi lah sedikit ala Pak Eci ya, kunci jawaban dari latihan soal kasus soal 7 ini ya. Nah, pertama yang ditanyakan adalah ada 5. Berapa nilai aset neto ya. Kalau di soal di sini dia tidak diketahui ya, hanya dibikin gini aja. Nah, ini bermakna ya kalau setelah saya baca soalnya terus juga dipahami gitu ya bahwa oh ini yang dimaukan oleh penyusun soal adalah bahwa informasi yang ada di sini ini adalah fair value. Ya, seperti itu. Nah, book value-nya mana, Pak? Book value-nya tidak diketahui. Nah, kalau gitu kita bikin asumsi saja gampang. Asumsikan bahwa fair value sama dengan book value. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian gimana? Kemudian yang kita lakukan adalah tinggal dialokasikan saja ya. Oke, yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menghitung berapa net asetnya. Nah, net asetnya berapa? Karena ini kita asumsikan fair value ya, langsung dibuat di samping seperti ini gitu ya. Nah, ya udah tinggal di ini sama semua ya, 10, 10, 15, 15, 45, 45, 100, 100, 70 dan seterusnya. Ya sudah tinggal kita bikin aja berapa total asetnya. Mau ingat menggunakan apa namanya? Menggunakan nilai dari fair value ya untuk menghitung aset neto. Nah, berapa ya 290 miliar ya ini dalam ribuan. Ini sudah saya konversi ke miliar. Kemudian di sini liabilities-nya adalah 40 miliar ya. Berarti total aset netonya adalah 250 miliar. Oke, yang pertama udah kejawab nih ya. Yang pertama ini sudah kejawab ya. Tentukan nilai aset neto PTS. Jawabannya adalah 250 miliar gitu ya. Oke, nah yang kedua, berapa perbedaan nilai investasi PTP dengan nilai aset neto PTS seperti yang telah dihitung di butir 1? Nah, ini secara tidak langsung kita ingin menghitung apakah ada goodwill. Ya, jadi seperti itu. Jadi tahapannya adalah kalau berdasarkan PSAK 22, siapa identify the acquirer ya, atau yang melakukan kombinasi bisnisnya itu yang membeli itu siapa? Ingat ini PTP. Kalau dalam AKL
notasi P dan S ini penting gitu ya. Apalagi ini pembelinya adalah 100% ya. Maka yang dimaksud dengan P ini pasti parents, S-nya itu adalah subsidiary. Nah, bisa berbagai macam bentuk ya, bisa PT apa namanya? PT Popi, PT Suni gitu ya. Nah, ini ya kalau depannya P berarti dia parent ya, depannya S maka dia subsidiary. Berarti di sini adalah PTP ya yang melakukan kombinasi atau yang membelinya. Yang kedua, kapan dilakukan? Tanggal 1 Juli 2019. Nah, ini adalah buku awal tahun ya. Yang berawal di 1 Juli berakhir di 30 Juni gitu ya. Nah, kalau karena dibeli di awal tahun ya sudah deh, maka langsung saja ya kita langsung akui berapa recognize aset atau net asetnya ya. Baru kita recognize juga yang namanya si goodwill-nya kalau ada ya. Nah, 4 tahapan ini yang harus dilakukan dalam apa ya PSAK 22 ya atau IFRS 3. Nah, terus kalau gitu kita lanjutkan berarti. Nah, untuk mengetahui berapa net aset ini sudah ada ya. Tuh nomor 1 ini. Nah, kemudian kita ingin menghitung apakah ada goodwill. Nah, ini akan dilakukan di tahap pertanyaan nomor 2 dan 3 ya. Oke, kita akan coba lihat. Pertama, untuk melihat kita harus mencari excess cost over book value. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi, kalau kita perhatikan timeline itu seperti ini. Ya, cost ya. Nah, ini kalau ada goodwill ya, Kalau bargain purchase ya nanti kita lihat ya. Di tengahnya adalah fair value, di bawahnya adalah book value. Ya. Ini ke atas ya dan fair value nanti dicari selisih dan cost. Nah, kalau seperti ini fair value-nya ada di tengah-tengah, maka selisih antara cost dengan fair value itulah goodwill. Nah, selisih antara fair value over book value inilah yang nanti akan kita alokasikan. Inilah yang dinamakan excess ya. Excessnya ada 2, excess total yaitu selisih antara cost over book value itu excess yang total ya, total excessnya. Ada yang excess fair value over book value. Nah, ini saya biasa menyebut dengan istilahnya excess gitu ya. Kalau antara cost dengan book value maka itu namanya total ya. Total ini mencakup 2, satu goodwill dan satu lagi adalah excess ya. Nah, oke, yang akan kita alokasikan adalah yang excess ini ya. Kalau nanti ternyata pembeliannya dia di bawah dari 100% ya gitu ya. Nah, oke, nah sekarang kita ingin melihat apakah ada goodwill. Nah, seperti itu. Ataukah malah bargain purchase? Kalau bargain purchase maka yang ditangani di cost. Yang nomor atasnya adalah yang fair value ya. Oke, nah sekarang kita akan coba bahas ya. Pertama, untuk mengetahui apakah ada goodwill, ini udah diketahui ini net asetnya. Tinggal kita cari tahu berapa investment cost-nya. Investment cost-nya adalah cash-nya 25 juta. Nah, ya, dapat dari soal ya. Kemudian land and building-nya ini bundling menjadi satu ya, lump sum 275 miliar sorry ya. Totalnya adalah 300 miliar ya. Nah, dikurang dari net asset. Nah, ternyata itulah yang dinamakan goodwill ya, 50 miliar. Ya sudah, berarti gimana dong Pak? Ya berarti kalau kayak gitu caranya karena kan kita sudah mengasumsikan bahwa ini book value sama dengan fair value. Maka timeline-nya gimana? Nah, timeline kita gambarin lagi gitu ya. Ini cost ya. Ini fair value, ini yang book value ya. Dari book value ke fair value 0. Kenapa? Karena sama. Dari fair value ke cost maka ini adalah 50 miliar. Nah, ini ya yang dimaksud dengan goodwill-nya ya. Oke, nah sekarang dari situ berarti kita harus mencatat aja ya. Karena cost yang imbalan yang diberikan sebesar 300 miliar, ada goodwill yang dicatat sebesar 50 miliar, maka yang harus dilakukan adalah ya sudah tinggal bikin jurnalnya ya, mencatat equity investment-nya ya. Nah, perhatikan. Di sini ada jebakan. Kenapa? Di sini imbalan yang diberikan ini bundling ya, land and building sebesar 275 juta ya. Nah, seperti itu. Artinya ini akan dilepas dari bukunya si PTS ya. Ketika suatu aset itu dilepas, maka kita akan mengakui gain atau loss gitu teman-teman ya.
Oke, nah terus gimana? Terus ya sudah, berarti kita hitung dulu satu persatu untuk mengakui gain atau loss, maka kita identifikasi dulu berapa fair value dari land dan berapa fair value dari si building, ya. Nah, ya udah, langsung aja di sini sudah diketahui bahwasanya apa namanya tanah tersebut diperoleh dengan harga 80 miliar, ya. Kemudian bangunan 200 miliar, ada depresiasi 80 miliar. Rasio nilai wajar tanah dan bangunan adalah 7/4. Ya udah langsung aja berarti 7/11. Berarti ya 7 dibagi 7 tambah 4. Nah, seperti ini ya. Nah, dikali dengan 275 miliar sama dengan 175 miliar itu yang menjadi fair value dari land. Nah, tinggal dimasukkan ya cost of land-nya. Berapa? 80 miliar. Ya. Ya udah langsung 80 miliar. Maka selisihnya adalah gain. Kenapa gain? Karena kita menjual aset, ya, melepas aset dari buku kita pada fair value-nya, pada harga yang lebih mahal daripada harga beli land-nya. That's why selisihnya kita akui sebagai gain. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang bagaimana dengan building? Building fair value-nya berapa ya? Tinggal dikurangin ya. Kita udah dapat 175, berarti yang building tinggal 275 dikurangi 175 sama dengan 100 miliar. Nah, cost-nya berapa? Cost-nya di sini diketahui 200 miliar. Ya. Nah, penyusutannya adalah 80 miliar. Itu yang menjadi akumulasi depresiasi. Ya. Nah, sehingga book value building-nya berapa? Book value building-nya adalah 120 miliar. Gitu ya. Ada loss kalau gitu. Kenapa loss? Karena kita bandingkan antara fair value dengan book value dari si building-nya. Fair value-nya 100 juta, book value-nya 120 juta. Nah, dalam hal ini terjadi loss karena kita melepas ya aset pada nilai yang lebih rendah dari cost atau harga gedung yang kita beli atau book value dari gedung yang kita bangun, ya. Berapa loss-nya? Loss-nya adalah 20 juta. Nah, ini dia ya. Oke, nah sekarang Pak, itu kan loss itu harusnya notasinya negatif, Pak. Oh, bisa saja. Ya, ini saya sengaja positifkan ya, biar nanti ke bawahnya tinggal diikutkan saja. Tapi kalau memang mau, ya udah, tinggal dibalik aja kalau gitu. Ya, tinggal ini dikurang dengan 120 sama dengan minus. Nah, loh, jadi kayak gitu. Nah, tinggal diubah ini minus. Ya, pas ya. Oke, nah, kemudian dari sini tinggal kita bikin jurnalnya ya. Jurnalnya gimana? Imbalannya berapa? Imbalan yang diberikan adalah 300 miliar. Ya, kita catat 300 miliar. Nah, barulah yang kita lepas apa aja gitu ya. Nah, ya jadi kita mendapatkan investment yang kita lepas adalah pertama cash ya 25 miliar. Kemudian yang kedua adalah land 80 miliar ya, book value-nya. Nah, kemudian ada gain 95 miliar. Ya, baru kita melepas gedung. Gedung kita hapus 200 juta. Nah, kemudian si akumulasinya kita hapus juga dengan ditaruh di debit ya, 80 miliar. Dari sini kita akui loss-nya berapa? 20 miliar ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, kalau saya melakukan cek sum di sini ya. Jadi in case kalau perhitungan saya ada yang salah, pasti ada selisih. Oh, ternyata debit kurang kreditnya 0, ini aman berarti. Nah, barulah kita catat yang kedua investment expense. Dapat dari mana? Dapat dari soal ya. Biaya untuk penilaian aset 500 juta dan untuk menyusun laporan keuangan sebesar 150 juta. Totalnya adalah 650 juta. Nah, di sini tidak ada share premium atau tidak ada underwriting fee. Kenapa? Karena kita tidak menerbitkan saham untuk mendapatkan equity dari si PTS. Ya, kalau kita menerbitkan saham, maka akan ada underwriting fee. Maka ya itu akan mengurangi share premium. Nah, untuk kasus ini tidak ada kebetulan ya, karena kita tidak menerbitkan saham. Nah, baru setelah itu nomor 4 nih ya, kita membuat jurnal pengambilan aset neto. Ya udah, aset netonya berapa? Aset netonya ini ya. Nah, ini semua ya sama 40 juta. Nah, kita masukkan ke sini tuh ya. Nah, jangan lupa plus apa? Plus goodwill. Kenapa goodwill? Ya, karena kita sudah mengakui adanya goodwill dan juga ini sudah merupakan apa? Merupakan pembelian 100%. Ya, jadi udah langsung dihapus si PTS-nya dan langsung dikonsol dengan laporan keuangan PTP ya. Sehingga goodwill-nya muncul gitu ya. Nah, dari situ jadi goodwill ini akan muncul ketika kita membeli seluruhnya gitu ya, kurang lebih. Oke, nah kemudian
Sisanya adalah ya seperti ini ya. Nah, akun payable adalah 40 miliar dapat dari tabel ini. Oke. Baru kita hapus investment in PTS-nya. Ya, investmentnya kan di atas udah ada nih 300 juta ya. Kemudian kita hapus 300 miliar, kita hapus juga dikreditkan dengan harga 300 miliar ya. Nah, di sini sama nggak? Nah, sama dong. Tuh, lihat checksumnya ya. Nah, debit sama kredit sama ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka jurnal kita sudah tepat. Cara kedua untuk cek sumnya lagi adalah kita menjumlahkan ini semua ya, dikurang dengan 40 juta, itu adalah net aset sebesar 250 juta. Ya, seperti itu. Nah, oh ini kurang. Nah, masukin sini nih ya. Iya, tinggal 250 juta dibandingkan dengan si goodwill-nya ya, sama dengan 300 juta. Nah, itulah yang menjadi investasi in S ya. So, ini match berarti ya perhitungan kita. Yes. Nah, yang terakhir kita konsolkan ya. Dengan kalau dikonsolkan ya udah tinggal ditambah-tambahin aja jurnalnya atas ini ya, dua jurnal ini dimasukkan digabungkan dengan neraca dari si PT Papi ini ya. Jadi tinggal dimasukkan dengan neraca dari si akun-akun yang ada di dalam neraca si PT Papi ya. Nah, dengan berbasis jurnal yang sudah kita buat ya, hasilnya adalah seperti ini ya. Tuh balance kan? Ya, kalau balance belum tentu benar, kalau tidak balance sudah pasti salah. Iya. Nah, seperti itu konsepnya. Baik, nah seperti ini ya teman-teman. Jadi cara kita melakukan konsolidasi untuk pembelian atau merger dari suatu bisnis yang dilakukan dengan kepemilikan semua ya, total 100% ya. Sehingga kita melakukan konsolidasi dan kita mengakui adanya goodwill dan menghapus perusahaan tersebut ya dengan tapi kita tidak munculkan jurnalnya di sini ya. Yang kita munculkan adalah setelah dihapus, barulah kita munculkan untuk dimasukkan ke neraca kita. Konsekuensinya, karena kita bikin jurnal, maka kita harus bikin penyesuaian, ya konsolidasi ya. Kita masukkan jurnalnya ini ke dalam si nilai book value dari si PT Papi, neraca PT Papi yang ini ya. Oke, hasilnya adalah ini yang menjadi consolidated SOFI ya, consolidated SOFI ya, consolidated SOFI. Oke, nah itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih.